Honda CB 150X. Ini motor milik konsumen. Kita akan review secara belak-belakan. Jadi jangan harap ada review just. Kita akan review apa adanya. Please, no baper. Kembali dengan saya Faiz di Prolevo Channel. Kita bahas roda 2 lagi. Dan di depan teman-teman ini adalah Honda CB 150X. Motor yang sangat fenomenal. Motor yang dari Honda yang ganteng banget. Dia launching di Gias bulan lalu. Dan ini di salah satu motor yang most wanted, istilah marketingnya ya. Most wanted di akhir 2021. Karena memang nggak biasa dan menjawab kerinduan teman-teman yang pengen motor touring untuk jarak jauh. Kita akan bahas tuntas motor ini mulai dari desainnya, terus fiturnya, spesifikasinya, suspensinya, pengeremannya, dan lain-lain. Kita bahas apa adanya. Tonton sampai habis. Mulai dari desain, ya, motor ini terlihat kayak big bag gitu ya, mirip Ducati Multistrada, terus CB 500X, Kawasaki Versys, dan lain-lain. Motor touring, motor adventure lebih dominan ke on-road atau ke jalan biasa. Kalau motor yang lebih cenderung ke off-road, itu seperti Yamaha Tenere. Terus yang 150 cc-nya juga ada, SCM GY 150, itu juga sama, motor adventure. Jadi salah kalau dibilang ini motor adventure pertama di Indonesia karena sudah ada SCM GY 150, nih videonya nih. Itu motor adventure juga, tapi genrenya lebih cenderung ke off-road. Kalau ini ke on-road. Desainnya ini keren banget, saya suka. Ini mewarisi desainnya Honda CB 500X. Ya. Bukan contekan Versys, ini contekannya atau adeknya CB 500X. Modelnya motor touring, tangkinya gede, terus di sini ada paruhnya juga, keren banget. Dan ternyata headlampnya CB 150 itu kalau dipadu dengan body touring seperti ini cocok banget ya, cakep. Saya suka banget desain motor ini. Oke. Dari segi desain, nggak sebatas tampilan, tapi motor ini juga mempunyai fungsionalitas untuk motor jarak jauh. Mulai dari di sini disematkan windshield, ini windshield bawaan ya. Windshield, terus juga riser stang yang tinggi, sehingga posisi duduknya enak, nanti kita bahas. Terus juga ground clearance-nya tinggi. Sudut rack-nya juga lumayan besar, jadi motor ini akan relatif lebih stabil dipakai di kecepatan tinggi perjalanan jauh. Tampak samping motor ini juga cukup keren ya, proporsional. Dan yang saya agak kurang suka adalah bagian belakangnya. Ini sangat minim sekali perubahan dibanding CB 150R. Seandainya bisa dibikin lebih lebar gitu atau bikin desain yang baru yang lebih mencerminkan motor adventure, mungkin akan perfect ini desainnya. Setuju nggak? Lanjut ke kaki. CB 150X ini pakai roda yang sama dengan CB 150R, 17/17, ukuran bannya juga sama. Suspensi, sok depan ini upside down dan pakai Showa. Sekilas
mirip dengan punya CB150R, tapi ini beda, travelnya lebih panjang dan memang dikhususkan untuk motor ini. Ini juga poin plus, mudah-mudahan nanti redamannya enak, nanti kita coba. Suspensi belakang, yang belakang ini monoshock dan udah pakai Unitrack. Seharusnya travelnya lebih jauh dan lebih enak dibanding suspensi yang langsung direct. Nanti kita coba juga. Rangka, nah ini rangkanya masih pakai trellis yang sama dipakai di CB150R ya. Minimal mainframe-nya sama, entah subframe-nya dan lain-lainnya kurang tahu, tapi terlihat dari bagian sini ini mainframe-nya sama, trellis. Saya agak worry di area silang sini. Ini pengelasan bagian sini dan sini terlalu dekat ya, daerah khasnya itu terlalu dekat. Ya mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa, tapi motor ini memang diperuntukkan untuk touring, lebih dominan ke jalan aspalnya dibanding off-roadnya. Jadi jangan dipakai belusukan terlalu ekstrim. Mesin. Ini mesin pakai mesin Honda Watercool yang 150 cc 6 speed yang sama dipakai di Supra GTR, Sonic 150, CB150R sama CBR 150R. Powernya 15,6 PS atau sekitar 15,4 HP. Ini jauh di bawah GSX sama R15 ya, atau di bawah mesin DOH, mesin 150 cc-nya Yamaha dan Suzuki untuk masalah power. Tapi untuk torsinya dia 13,8 Nm, ini cukup besar torsinya. Seharusnya sih cocok untuk motor genre seperti ini. Cuman ada sedikit isu mesinnya klotok-klotok gitu ya di generasi sebelumnya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi di yang ini. Saya paling suka daerah sini nih, areal sini. Motor ini stangnya udah fat bar dan racernya panjang. Tampilannya keren. Tangki, jadi tangkinya ini adanya di dalam ya. Ini kondom plastik, udah lumrah banget untuk motor-motor zaman sekarang. Kapasitasnya 12 liter. Kalau konsumsi BBM-nya sekitar 40, 1 liter 40 kilo gitu kan. Motor ini bisa menempuh jarak sekitar 480 kilo tanpa isi bensin. Cocok lah ya. Riding position, kita coba ya. Sip. Postur saya 175 cm, 80 kilo. Untuk kaki napak semua nih, dua-duanya. Tapi saya nggak jamin untuk postur tinggi di bawah 175. Misalkan 170 cm aja kayaknya udah agak ini ya. Apalagi yang lebih kurus gitu, karena ini agak turun dikit nih. 175 cm, 80 kilo, pas. Bahkan bisa mundurin motor gampang. Ya. Tapi kalau di bawah itu mungkin agak jinjit sedikit. Posisi duduk, posisi stang enak banget ini, tegak. Stangnya juga jangkauannya nggak terlalu jauh. Udah pokoknya tegak banget lah ya, khas motor untuk perjalanan jarak jauh. Nih. Tinggi shroudnya ini atau apa ya, fendernya ini agak mengintimidasi ya, seolah-olah kita bawa moge gitu. Nah, asik nih. Sekarang kita coba motor ini.
Oke, kita review riding impression motor ini. Yang pertama dari handling, saya suka dengan karakter handling motor ini, luas banget. Walaupun ground clearance-nya tinggi dan shock depannya sudutnya agak rebah, tapi masih enak buat nekuk-nekuk di jalanan sempit. Di kecepatan rendah juga nggak bikin pegel. Ini poin plusnya. Sayangnya untuk kecepatan tinggi belum coba ya, tracknya terbatas. Tapi overall sih handlingnya enak. Suspensi. Oke, dengan tampilan motor yang seperti ini, pasti ada ekspektasi bahwa motor ini memiliki suspensi yang nyaman banget gitu ya. Sayangnya motor ini suspensinya oke dan masih paling nyaman dibanding motor 150 cc zaman sekarang. Di situ ada E15, MT15, GSX Series, CB. Ini termasuk paling nyaman di antara motor-motor itu. Suspensinya empuk, travelnya juga lumayan panjang. Untuk bagian depan ini nyaman banget, tapi masih kalah kalau di-compare sama motor India atau motor Honda zaman dulu. Misalkan Tiger Revo, itu masih lebih nyaman mereka dibanding motor ini yang sudah upside down dengan travel yang panjang seperti ini. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Tiger Revo, pakai motor ini ya masih kalah nyaman sih sebetulnya. Dan yang belakangnya ini masih terlalu ini ya, reboundnya terlalu cepat. Mungkin bisa di setting ulang di tukang shock gitu, biar lebih enak. Tapi overall, yang saya bilang tadi, suspensi motor ini adalah yang paling nyaman di antara motor 150 cc zaman sekarang. Kecuali SCM GY150. Performa dengan torsi 13,8 Nm, motor ini asik buat stop and go. Tapi kalau untuk kecepatan tinggi, sepertinya lebih enak pakai GSX kali ya, atau R15, MT15. Traksi dan pengereman, so far sih karena ngetesnya kondisi kering, terus juga kecepatannya nggak terlalu tinggi. Hard braking tadi masih oke ya, dengan remnya juga enak. Bannya masih gigit, tapi entah kalau kita bermanuver di kecepatan tinggi, apakah ban ini masih mumpuni. Tapi perkara ban itu gampang ya, tinggal ganti aja yang lebih bagus atau pakai soft compound gitu, lebih enak lagi. Jadi CB150X oke juga, keren juga. Dan secara tampilan ini motor touring banget, ya nggak? Apalagi kalau ditambah aksesoris crash bar kayak gini. Jangan lupa bodi Honda ini biasanya agak mahal dan agak susah. Jadi crash bar ini perlu. Ini produksi Genetic Moto punyanya Om Welex, teman saya yang punya motor ini. Dijual 800 ribuan di Tokopedia. Terus engine guard juga perlu nih. Ini 700 ribuan di Tokopedia Om Welex Genetic Moto, linknya ada di kolom deskripsi. Dan yang paling penting di bagian belakang sini ya, ini behelnya, bawaannya ini masih mirip sama punya CB, atau jangan-jangan sama ya, punya CB150R. Jadi kalau kasih bracket seperti ini, itu kesannya udah perfect banget motor touring, ya nggak? Jadi kesimpulannya CB150X ya dengan harga 32.950.000, artinya lebih murah dari Honda ADV. Motor ini menarik banget ya, value banget. Bahkan teman-teman yang udah punya Honda ADV atau pernah beli Honda ADV buat touring, dengan lahirnya motor ini itu kayaknya agak sakit hati gitu ya. Atau beli lagi aja, beli lagi yang ini. Ini sih cukup oke ya. Yang jadi poin saya hanya masalah rangka trellis yang daerah khasnya tadi udah dibahas tadi. Jadi kalau bisa ini jangan dipakai untuk jalur off-road yang ekstrim. Kan untuk jalur off-road ya bisa pakai CRF gitu ya. CRF 230 maksudnya. Bisa pakai motor itu. Tapi kalau untuk touring jarak jauh ini udah cocok banget dengan kapasitas tangki 12 liter, bisa 400 km ke atas, itu udah cukup enak. Posisi duduk juga enak. Ya, CB150X motor yang sangat menarik buat dimiliki.